Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Inas Nikfatul Faizah, Indra Gunawan, Ardianti Suci, Sri Muryani, Indah Ngaisah, Puji Aisyah Zahroti akan mempresentasikan tentang teori kebijakan harga bidang pertanian, yaitu tanaman obat. Yang pertama akan dibacakan oleh Sri Muryani. Harga merupakan salah satu indikator kinerja pasar, termasuk pada komoditas pertanian. Kementerian Perdagangan sebagai instansi pemerintah memiliki peran yang penting dalam menciptakan iklim perdagangan komoditas pertanian yang efisien dan memperhatikan kepentingan produsen dan konsumen. Dalam Renstra tahun 2010 sampai 2014, disebutkan bahwa stabilisasi harga merupakan salah satu sasaran kerja kementerian dan harga merupakan indikator penentu kebijakan. Pada sektor pertanian ini sendiri, kebijakan harga merupakan instrumen penting untuk memberi dukungan bagi produsen maupun konsumen. Dalam beberapa literatur dikenal sebagai price support atau instrumen dalam penerapan kebijakan harga komoditas pertanian. Pada dasarnya, kebijakan harga komoditas pertanian memiliki tujuan untuk melindungi produsen dan konsumen. Oleh karena itu, teori tentang kebijakan harga merupakan hal yang penting untuk diuraikan. Maka dari itu, kami merancang penelitian dengan judul Kebijakan Harga Pertanian di Bidang Tanaman Obat. Kebijakan harga pertanian. Kebijakan harga komoditas pertanian merupakan salah satu kebijakan pembangunan dan pengembangan sektor pertanian di Indonesia. Pada umumnya, kebijakan harga komoditas pertanian ini ditujukan untuk melindungi produsen. Namun dalam implementasinya, kebijakan harga juga ditujukan untuk melindungi konsumen yang didukung dengan program stabilisasi harga. Dalam menyusun kebijakan harga di tingkat produsen dan di tingkat konsumen yang dapat diimplementasikan secara efektif, perlu mengandung unsur-unsur seperti yang pertama, aturan substansif yang kuat, berupa latar belakang, implementatif, dan dapat dipantau. Yang kedua, secara jelas dapat ditafsirkan siapa yang mengatur, apa yang diatur, siapa yang melaksanakan, dan siapa yang memantau. Yang ketiga yaitu secara jelas mengandung unsur law enforcement dan tanpa ketiga hal tersebut, kebijakan tersebut tidak akan efektif. Selanjutnya, Kemudian Mas Indra Gunawan. akan dibacakan oleh Mas Indra. Yang selanjutnya itu jenis dan tujuan harga pertanian. 1. Kebijakan harga dasar. Mark Target All 2011 menjelaskan bahwa harga dasar atau price floor merupakan harga yang ditetapkan di atas titik dasar adalah untuk melindungi produsen dari penurunan harga jual yang berdampak pada kerugian. Secara konsep, terdapat dua jenis kebijakan harga dasar, yaitu A. Harga minimum yang ditetapkan secara sah dalam bentuk peraturan oleh pemerintah, di mana harga komoditas yang dijual produsen ditentukan batas minimalnya. Dalam hal ini, pemerintah melalui regulasi menetapkan harga minimum suatu komunitas. Yang B yaitu dukungan program oleh pemerintah, di mana pemerintah melakukan intervensi dengan melakukan sejumlah pembelian komoditas pertanian hingga tercapai harga yang diinginkan. Hal ini umumnya dikenal dengan istilah price support program. Next. Yang kedua itu kebijakan harga atap atau price selling. Market Target at all 2019 menjelaskan bahwa atap atau price selling merupakan harga yang ditetapkan di bawah titik equilibrium. Tujuan penetapan kebijakan harga atap adalah untuk melindungi konsumen dari kenaikan harga yang berdampak pada penurunan daya beli. Secara umum, kebijakan harga atau kebijakan harga
African sentient sehingga berpotensi menimbulkan kalau produk di pasar dengan asumsi tidak ada impor. Selanjutnya itu hasil observasi. Penggunaan metode ini, Gondang merupakan salah satu daerah yang membudidayakan komunitas tanaman obat. Dusun Gondang merupakan salah satu desa yang mendapatkan bahwa bantuan bibit dari Dinas Pertanian untuk pengembangan budidaya jahe. Pengambilan contoh dalam penelitian ini menggunakan metode total sampling. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Pak Amidi adalah seorang ketua kelompok tani Sidodadi. Pada awalnya, kelompok tani ini hanya mempunyai bibit yang tidak terlalu banyak. Pada tahun 2019, ketika ada pendampingan umum, Pak Amidi mengembangkan kelompok tani Sidodadi ke tingkat desa. Hal itu menimbulkan dampak positif bagi kelompok tani tersebut, yang mana kelompok tani ini dapat mendirikan BUMDes atau badan usaha milik desa, serta membangun gedung BUMDes yang khusus bergerak di bidang tanaman obat herbal. Saat ini terdapat 126 jenis tanaman obat yang dibudidayakan seperti jahe merah, jahe emrit, daun kumis kucing, daun dewa, daun telang, temulawak, temu mangga, kunyit, dan sebagainya. Dari banyaknya jenis tanaman obat tersebut, yang paling diminati oleh masyarakat adalah jahe emprit. Namun di balik permintaan yang tinggi, ternyata jahe emprit merupakan tanaman obat yang membutuhkan perhatian khusus dalam perawatannya. Tanaman jahe merupakan salah satu tanaman yang mudah diserang penyakit seperti bercak daun. Selain itu, faktor cuaca juga sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman jahe. Curah hujan yang terlalu tinggi dan sinar matahari yang berlebihan bisa menyebabkan tanaman ini gagal panen. Pada awal terjadinya pandemi, harga tanaman jahe melonjak tinggi yang pada awalnya Rp25.000 menjadi Rp60.000 per kilo. Hal ini dikarenakan tanaman jahe berkhasiat untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Namun saat ini harga jahe sudah kembali normal. Jahe yang diminta oleh konsumen tidak hanya berupa jahe basah, tetapi juga jahe kering. Proses pengeringan dilakukan menggunakan mesin oven. Untuk menghasilkan 1 kilo jahe basah, diperlukan 7 kilo. Untuk menghasilkan 1 kilo jahe kering, diperlukan 7 kilo jahe basah dengan perhitungan harga jualnya, yaitu 7 kali dari harga jual jahe basah. Penentuan harga jual tanaman obat yang dibudidayakan oleh Pak Amidi dan kelompok taninya bukan ditentukan sembarangan, tetapi selalu mengikuti harga pasar. Baik hasil panennya banyak ataupun sedikit, tetap selalu sesuai dengan harga yang ada di pasaran. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Sekitar beberapa tahun lalu, Pak Amidi pernah menjadi pemasok tanaman obat di salah satu perusahaan. Namun, setelah berjalan sekitar 8 bulan, Pak Amidi memilih mengundurkan diri. Bukan tanpa sebab, hal itu disebabkan hasil panen tanaman obat yang tidak memungkinkan untuk bisa panen setiap saat, padahal permintaan perusahaan tersebut selalu tinggi. Maka dari itu, Pak Amidi mengundurkan diri karena takut akan resiko jika dikenakan denda oleh perusahaan yang bersangkutan.
Saat ini Pak Amidi hanya menyediakan tanaman obat sebagai bahan setengah jadi untuk pembuatan jamu godok. Selain itu, Pak Amidi lebih banyak membudidayakan bibit tanaman obat karena sekarang ini permintaan konsumen lebih banyak pada pembibitan. Yang selanjutnya ini adalah beberapa dari dokumen observasi yang kelompok kami lakukan. Yang pertama ada gambar daun kumis kucing. Kemudian yang kedua ada temulawak. Yang ketiga ada bibit daun telang. Dan keempat ada daun dewa. Kemudian ini merupakan tanaman dari jahe merah. Dan juga daun telang. Dan itu ada beberapa dokumentasi anggota kelompok kami yang melakukan observasi langsung ke rumah Pak Amidi. Selanjutnya kesimpulan akan dibacakan oleh Suci. Mohon maaf, ini karena sinyal Ardianti Suci agak lemot, jadi boleh dilanjutkan oleh Inas Nikmatul. Baik, saya lanjutkan. Yang terakhir, kesimpulan dari presentasi kelompok kami yaitu pada sektor pertanian, kebijakan harga merupakan instrumen penting untuk memberi dukungan bagi produsen maupun konsumen. Oleh karena itu, dalam beberapa literatur dikenal istilah price support sebagai instrumen dalam penerapan kebijakan harga komoditas pertanian. Namun pada dasarnya, kebijakan harga komoditas pertanian atau agricultural price policy memiliki tujuan untuk melindungi produsen dan konsumen. Kebijakan harga untuk melindungi produsen diterapkan dalam bentuk harga dasar atau price floor. Sedangkan kebijakan harga untuk melindungi konsumen diterapkan dalam bentuk harga atap atau price selling. Kebijakan harga merupakan salah satu langkah yang diambil ketika harga yang terbentuk di pasar tidak berada dalam kondisi normal akibat kegagalan pasar atau disebut market failure. Dalam hal ini, kebijakan harga merupakan intervensi regulator pemerintah sehingga harga yang terbentuk tidak dalam titik equilibrium. Pada dasarnya, penentuan kebijakan harga pada tanaman obat sama dengan penentuan kebijakan pada komoditas pertanian secara umum, yaitu ditentukan berdasarkan mekanisme permintaan dan penawaran dalam pasar, serta berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti faktor hama dan faktor iklim. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.